Cek cek cek, apakah suara saya terdengar? Oke, saya anggap sudah ya. Jadi saya izin share screen. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di hari libur ini untuk terus mengikuti atau menimba ilmu bersama PT Tensor di acara webinar Andis Mechanical di tanggal 26 April. Jadi sebelum webinar dimulai, seperti biasa kita ada sedikit introduction dari PT Tensor dan juga informasi up to date seputar PT Tensor. Oke, jadi bagi teman-teman yang baru mengetahui apa itu PT Tensor Karya Nusantara, jadi kami ini bergerak di bidang jasa simulasi CAE ya, baik itu CFD ataupun finite element ya. Jadi kita basicnya dulu di consulting and training, kemudian karena portofolio kita semakin banyak dan semakin beragam, kita dipercayai menjadi distributor software seperti Cadence ya. Nanti kita akan bahas untuk detailnya. Kemudian kita sudah berpengalaman di bidang CFD ataupun finite element sejak tahun 2013 dan kita memiliki 10 engineer lebih yang siap menghandle project-project dari klien kita. Jadi mungkin teman-teman yang ingin dibantu untuk simulasi untuk tesisnya, untuk skripsinya, atau memiliki project yang ada hubungan dengan simulasi dan sekiranya tidak ada SDM yang mencukupi, kita siap membantu ya. Mulai dari desain hingga report, kita bisa support. Nah, berikut adalah project-project ya yang paling sering di request oleh klien dari PT Tensor, yaitu seperti boiler, heat exchanger, kemudian struktur kendaraan seperti kapal atau mobil dan segala macam. Kemudian ada yang paling banyak ini di simulasi data center. Oke, selanjutnya berikut adalah galeri training yang pernah dikerjakan oleh PT Tensor ya di perusahaan-perusahaan besar seperti di Indonesia Power, di PT PAL Surabaya, di Michelin Group Cikarang. Kemudian kita pernah ada di Kemenhub, Wika, Batan, dan BCP ya. Cuman kita lebih seringnya online ya. Cuman kalau misalnya perlu untuk training secara langsung, kita bisa siap handle kok, tenang saja. Nah, berikut adalah software yang kita gunakan untuk menghandle project-project dari klien ya, baik itu di instansi akademik maupun di industri seperti ANSYS, Cadence, Autodesk, SolidWorks, OpenFOAM ya. Nanti di hari ini kita akan membahas di ANSYS Mechanical ya, seputar finite element pada struktur chassis kendaraan teman-teman. Kemudian berikut adalah software-software yang kita distribusikan. Yang paling besar di Cadence. Kemudian kita juga ada customize software CFD juga di Tensor CFD. Teman-teman bisa cek aja di tensorcfd.com, itu untuk modulnya beragam ya teman-teman ya. Kemudian ada Visual Component, VC, Bricscat. Kemudian yang terbaru ini ada Creo yang sekarang sudah bekerja sama dengan Asus Mechanical untuk solver finite elementnya ya. Kemudian ada Z-Way 3D, ini juga termasuk cukup booming untuk akhir-akhir ini, merupakan software CAD dari Chinese. Kemudian berikut adalah klien-klien yang pernah menggunakan jasa ataupun produk dari PT Tensor ya. Mungkin di sini teman-teman sudah familiar dengan klien-klien kita seperti Pertamina, PLN, Wika, dan perusahaan BUMN lainnya. Kemudian ada perusahaan multinasional seperti Pocari Sweat,
Duanon, Astra, Polygon, dan lain-lain. Dan tidak kalah penting di universitas terkenal di Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, UI. Ini belum semua ditampilkan ya karena takutnya nggak cukup di satu slide ini. Nah, berikut adalah contoh project yang pernah kita kerjakan seperti CFD dan finite element ya. Ini merupakan struktur dari lampu LED ya. Jadi kita menghitung velocity untuk anginnya dan juga kekuatan struktur dari struktur lampunya. Kemudian ini yang paling sering juga mixing tank, baik itu single phase ataupun multi phase kita juga bisa handle. Kemudian ini ada water tank, ini juga cukup sering. Kemudian untuk finite element kita menghitung displacement dan juga tekanan thermal ya dari job-job di boiler ini. Kemudian ada struktur dari water tank, dan yang terakhir ini merupakan struktur support dari pressure vessel teman-teman. Oke, selanjutnya untuk rekaman webinar kita akan upload di YouTube terbaru kita di PT Tensor nih. Mohon maaf karena channel yang lama ternyata terkena takedown karena masalah copyright. Jadi kemungkinan untuk baliknya sepertinya cukup kecil. Jadi kita putuskan untuk membuat channel YouTube terbaru. Jadi teman-teman bisa subscribe ya supaya subscribe-nya lebih banyak dan kita menjadi lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Monggo ini teman-teman bisa subscribe di sini. Oke, segitu dulu introduction dan informasi up to date seputar PT Tensor. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu webinar aksis mekanikal terkait chassis otomotif yang akan diampu oleh teman saya Mas Muhammad Fahri Zulfikar selaku application engineer dari PT Tensor. Monggo Mas Fahri bisa langsung ambil alih. Oke, selamat siang semuanya. Ya, salam kenal saya. Saya Fahri, selaku application engineer dari PT Tensor. Oke, mungkin langsung saya share screen aja ya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini memang sebelumnya sudah saya trial dulu lah ya. Saya prepare dulu datanya. Jadi nanti kalau ada error di tengah jalan, bisa langsung dibuka lah datanya. Oke, karena untuk hari ini temanya itu eh, apa? FEE ya, FEE. Dan background saya itu di CFD, jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Oke, ini langsung aja karena kita uji coba apa namanya sasis ya, kita bisa pakai yang static struktural ini. Oke, saya pakai. Kemudian saya izin matikan webcam ya karena lagi di laptop ini pakai baterai biar ngirit lah gitu. Oke, jadi ini langsung kita eh, import geometrinya ya karena saya menggunakan yang 2025 jadi apa ini udah nggak ada apa namanya apa lagi namanya jadi udah diganti dengan Discovery, sorry lupa namanya itu software. Jadi tadinya kan ada desain modeler dan yang satu lagi kan. Nah di 2025 ke atas itu yang satu lagi itu udah dimatikan lah istilahnya gitu, diganti ke Discovery. Jadi ini untuk geometri tadi sudah saya import ya ke sasis ini. Terus, kita buka Discovery. Jadi karena di laptop jadi agak berat ya Discovery itu. Jadi
mohon ditunggu gitu. Oke, masih starting discovery. Oh, space claim, sorry, yang udah nggak dilanjut itu space claim ya. Jadi space claim diganti dengan discovery gitu. Secara fungsionalitas memang discovery lebih baik sih gitu ya. Cuma lebih ringan space claim. Ini aja masih masih starting. Memang agak lama sih discovery itu. Nah, ini masih masih nunggu ya. Memang berat sih discovery. Oke, suka ya. Oke, jadi ini udah buka ya. Jadi nanti yang kita gunakan itu struktur sasis itu ya sudah di prepare. Ini menggunakan sorry, menggunakan ekstrak ini. Jadi nanti simulasinya satu dimensi, BIM, diasumsikan BIM ya. Nah, sebelum simulasi itu harus di namanya share topology. Wait, ini wait nih, kontrol zoom ya. Oke, ini karena sudah di share topologi mungkin nanti saya eh, ulang ya untuk proses share topologinya. Ini saya akan share dulu. Nah, jadi share topologi di sini dibagi menjadi empat, empat kategori lah. Ini sasis, ups, sorry. Oke, jadi nanti ini sasis, kita share topologi, dia sorry, wishbone-nya nanti ini, wishbone-nya, nanti kemudian ini frame-nya, kita share topologi dulu yang sasis dulu ya. Kita share topologi, oke, sip, udah, kemudian kita yang wishbone ini. Oke, wishbone-nya kita share juga. Wishbone-nya. Oke, setelah itu kita kemudian upright ya. Oke, kita share. Karena di sini ada vertisnya ada tiga ya. Jadi mesti di share topologi. Oke, oke. Jadinya nanti gini ya. Jadi untuk yang di sasis itu warna hijau, dia ada eh, ini shared sih, shared ininya 2 point ya. Kemudian yang di wishbone dan di upright-nya itu masing-masing 1 point untuk di verticesnya. Sini ya 1 point, 1 point, ini 2 point atau lebih. Ini vertisnya kelihatan. Oke, setelah di share topologi bisa kita close saja. Oke, sip. Kita ke model. Mekanik.
Nah, di sini juga agak lama sih karena dia import datanya kan dari Geometry Discovery ya. Jadi, nah, sini agak lama nih dia untuk import geometri. Starting mechanical ya. Masih agak lama. Bisa lama kalau pas pertama dibuka sih karena dia import geometri dulu. Oke. Oke. Sebelum Oke. Kita lihat di sini geometrinya. Nah, ini kebagi tadi ya. Ini kalau tadi kita eh, apa share topologinya jadi satu semua. Jadi di sini muncul cuma satu geometri aja nih gitu. Nah, di sini kan jadi ada beberapa inisialis ya. Di sini Usbun bawah, Usbun atas, right, sama. Jadi ini kita rename dulu ya. Oke, udah kita rename. Kemudian untuk ini materialnya nih somehow bermasalah. Terus, bikin baru ya. Kita lihat aja. Kita insert, kemudian circular tube section. Nah, ini kita tinggal masukin apa ukurannya ya. Ukurannya itu sekitar 12,5. Sorry, 12,5. Ya, ukurannya 16. Oke, yang di sini kita cross sectionnya ini. Oke, sip. Ini udah semua. Kemudian kita bikin yang namanya connection ya. Ini connection masih nol. Connectionnya kita insert, join. Nah, di sini agak ini kita set sel sebagai contoh ya. Ini di sini satu. Eh, kita ininya kita ke vertex. Ini vertexnya. Apply. Sasis. Di modal lower nih ya. Sebenarnya dibolak-balik juga nggak masalah sih karena ini kita kan type-nya itu sorry, spherical. Spherical. Nah ini kan kalau satu-satu gini kan lama ya. Ini bisa kita set itu menggunakan namanya automation, kemudian ke object generator.
Nah, jadi objek generator ini dia akan menduplikasi ini nih. Cuma kita harus menggunakan name selection. Berarti kita harus kasih nama dulu nih vertis-vertisnya gitu ya. Jadi kita kasih nama dulu vertisnya. Oke. Sama kita dari kita add index. Kita kasih nama vertis di wishbone ini ya. Vertisnya. Kemudian create name selection wishbone to chassis. Jadi dia akan muncul di sini. Wishbone to chassis. Ini udah. Kemudian kita eh, buat ini ya, yang upper wishbone. Kita type. Kita pilih yang upper dulu. Upper. Kita pilih verticesnya yang ujung nih. Oke, kita time selection. Selection nama upper wishbone dan wishbone. Kemudian oke, kita kita sekarang yang lower. Kita kasih nama juga ini wishbone. Oke. Oke, kemudian untuk yang apply. Nah, yang upload ini juga kita bagi jadi dua, atas sama bawah ya, karena nanti connection-nya beda. Jadi yang atas dulu. Sama yang di chassis ya, chassis ke wishbone-nya. Oke, satu. Chassis to wishbone. Oke, kenapa tidak? Berarti sekarang kita tinggal buat connection ya. Contohnya, connection ini kita ke object generator. Ini untuk reference-nya tadi kan ini dari wishbone to chassis. Atau kita samain lagi chassis. Chassis to wishbone, wishbone to chassis. Kemudian entities ignore original di checklist, jadi nanti harusnya ada 16, tapi bisa cross check lagi sih. Generate ini lebih satu. Oke, kita cek di sini ada yang double ya. Bener nih, 16 ya. Oh ya benar. Yes, oke, 16 semua. Kemudian juga sama ya tadi untuk yang upper ini kita bikin connectionnya. Join untuk yang upper itu sama spherical spherical
Kemudian uh, front right upper, front right ya. Oke, sama kita pakai objek generator juga. Front upper ke uh, right upper. Satu tiga empat semua. Kemudian yang bawahnya itu pakai yang sini insert join apply. Oke, jadi di read from lower ke read from upright. Oke, from lower to read from upright. Kita ke bisa kita cek lagi ya. Di bawah semua posisinya, ini di atas semua posisinya. Oke, kemudian untuk suspensinya kita bikin juga ya, suspensi joints, insert spring untuk pegasnya ya. Untuk pegasnya ini kita dari sini ke sini. Nah, ini gini ya. Kemudian untuk stiffness-nya kita bikin di 40 Newton. Oke, ini kita bikin 4 ya. Tadi lihat aja sih. Oke, so reference. Oke. Di sini. Kemudian kita bikin juga di depan. Sini. Oke. Sama kita bikin di sini. Kita di tiket. Kemudian ini speak mobile ya. Oke, untuk atasnya udah 4. Ya kurang lebih inilah. Simpel aja. Oke, jadi ini sudah. Kemudian selanjutnya kita bisa buat mesh-nya. Oke, jadi untuk mesh-nya kita bikin mesh satu mili aja. Ini 1 mili di sekitar sini. Kemudian untuk sasisnya kita bikin size di kita sebut body sasis dan size-nya mungkin 5. Oke, generate mesh. Oke, jadi nanti gini ya. Jadi karena satu dimensi, jadi kelihatannya titik-titik ini, atau kalau mau dibikin kelihatan gitu, tebel, bisa pakai tik shells and beam-nya diaktifkan, bisa kelihatan seperti ini ya. Jadi di sini lebih rapat nih, 1 mili, sini 5 mili. Oke, kerja nanti. Sekarang kita untuk ini untuk prepare-nya udah oke lah ya, udah ready gitu. Ini sekarang kita bisa mulai untuk torsional test gitu ya. Jadi untuk torsional test, uh, torsional test. Ini kita kasih remote force ya. Kita pilih vertex tadi sini, apply. Nah, ya koordinatnya dibikin 0. Jadi dia asumsinya kayak ban lah ya. Ini posisi ban kan di sini.
Oke, kemudian ini kita ganti components. Y components untuk ini kita taruh di 1500 gitu. Oke, jadi ini kayaknya naik. Kemudian untuk yang sisi sini kita kasih juga insert juga insert oops, berarti 0. Oke, karena statik jadi total force-nya harus 0 ya. Ini 1500, ini minus 1500 gitu ya. Kemudian ini kita kasih support, support kita pilih di sisi ini ya. Ini kemudian solution kita insert deformation total ya. Dan juga karena ini kita pakai beam tool ya, boleh di kan. Kemudian tinggal di solve aja sih. Nah, ini ada warning-warning lah ya. Ada warning either apa geometrinya yang bermasalah atau apa di ada atau hasil keluar gitu ya, ini kan contoh aja. Nah, dan torsional beam ini ada deformasi cukup besar ya di sini. Sebenarnya maksimum di 9 mili gitu di sini. Nah, ini untuk true scale ya. Jadi kalau true scale ya 9 mili kan nggak kelihatan Mbak, deformasinya atau ya. Jadi kalau mau kelihatan yang bisa di auto scale ini di 14 kali gitu. Oke, direct stressnya maksimumnya di 10 megapascal. Oh ya, untuk materialnya tadi ya. Materialnya kan ini kita masih setnya di structural steel. Mungkin kalau kalian pakainya aluminium atau apa nih, jangan lupa diganti nih materialnya di sini. Ini direct stressnya 10 megapascal, minimum combined stress, combined stress. Oke. Memang besarnya di sini tadi kan ya, force kan di sini. Nah, untuk torsional testnya itu karena dari stresnya ini masih di bawah apa yield stresnya ya, itu masih aman lah. Patokannya di yield stresnya. Oke, kemudian mungkin ada juga tes ketika pengujian cornering gitu ya. Nah, ini kita nggak perlu keluar softwarenya, langsung di sini aja analisis. Kemudian di static struktural ya. Nah, ini jadi langsung otomatis nih. Jadi setup di sininya kita nggak perlu ulang lah gitu. Oke, ini di cornering test gitu ya. Cornering test. Jadi untuk cornering test kita asumsikan gitu ada apa ngemudinya dan juga engine-nya di belakang ya. Nah, untuk saat pengemudi itu kita insert point mesh. Kita asumsikan kan di tengah sini ya, jadi kita pilih 4 vertices ini. Oke, kemudian mesh-nya mungkin 10 kilogram. Terus kita juga bikin point mesh untuk engine-nya gitu ya. Oke, engine-nya di sinilah tengah sini. Sini 2 poin ini aja. 20 ya. Tidak belakang lah kayak Porsche lah. Ceritanya kayak Porsche nih engine di belakang. Oke, udah. Kemudian kita
kita kasih gaya akselerasi cornering 1G ya. Satu di itu di acceleration komponen satu itu kan berarti sekitar 9.800 800 ini milimeter per second ya, jadi 9,8 meter per second kuadrat. Oke, ini acceleration, kemudian kita tambah juga gravity, standar gravity ke arah minus Y bawah. Oke, minus Y. Kemudian di sini kan harusnya ada ban ya, gitu. Dia apa nggak bergerak lah gitu, napak tanah lah ya, besarnya gitu. Nah, ini kita kasih support juga. Kita kasih foot support di sini. Oke. Hmm. Oke, mungkin biar kelihatan lebih jelas, kita supportnya satu-satu. Support, kemudian sini juga external support, sini juga support, insert fix support. Oke, ini untuk perintis ya, 1G gitu misalkan. Kemudian kita, oh ya tadi solutionnya, di solution kita insert deformation total serta di beam tool. So, jadi ini total deformation ini ya, ini malah besar di depan nih. Oke, deformationnya ada di 1 mili. Jadi emang sebenarnya kecil sih. Ini auto scale-nya 90. Ya, default, sorry, terus scale. Nah, jadi sebenarnya nggak kelihatan sih gitu. Oke, kalau kita auto scale, ini di exaggerate ya. Nah, ini berlebihan lah, dibuat berlebihan supaya kelihatan gitu. Oke, kemudian kalau kita misalnya eh oh ya tadi di stressnya kita lihat ya, itu maksimal di 6 Pascal. Oke, ini dulu combined stress minimumnya di 6, maksimumnya di sini ya. Kan dia berbelok kan sama kayak tadi gitu. Oke, kemudian mungkin yang terakhir ya, itu misal kita coba uji tabrakan gitu ya. Misal ada impact dari depan gitu, misal dia nabrak tembok, sama ini juga udah statik struktural aja. Oke, nah untuk misalnya uji tabrak itu kita kasih force di blue headnya di sini nih depan. Ini kita kasih set ini, oh sorry, langsung 4 aja. Insert force, force ini vektor komponennya ini kan Z depan ya, berarti ke minus Z ya, sekitar 30 kilonewton lah. Top, yes, ke arah sana. Mungkin di belakangnya juga kita kasih tadi simple support ya, tadi kan udah buat, tinggal di drag and drop aja. Nah, oke, simple support. Oke, udah sama gitu ya. Betul, dan juga deformation.
kita so, so- uh, Oke. Jadi untuk deformasinya nih, ini dengan gaya tadi 30 kilonewton ya ke arah sini. Itu masih seperti agak angkat gitu ya. Kita lihat terus scale-nya cuma ini aja sih gitu. Kalau mau kita perbesar mungkin lebih kelihatan ya. So, dimensionnya ini cuma 20 mili gitu. Eh, Sekian 20 mili, kemudian kita lihat di pintunya, direct stress-nya itu malah di belakang ya maksudnya. Seharusnya kan stresnya itu kalau ini kan di depan. Nah itu berarti ini hasilnya itu tidak bisa mewakilkan untuk crash test ya. Jadi memang kalau kalian mau uji crash test impact itu kan secara waktu kan sangat singkat. Itu harus nah, pakai software explicit dynamics gitu. Jadi memang untuk statik struktural ini kurang, bukan kurang sih, memang tidak bisa untuk mewakili crash test gitu. Oke, ya ini sampai 600 gitu. 600 megapascal. Megapascal kan? Ya, megapascal. Oke, mungkin dari saya sekian untuk uji coba simulasi uji coba sasis FSA ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan ya. Ada sekitar 15 menit. Ini bertanya Bang, Oh ya, silakan. Ari dari TPLN. Izin bertanya, bedanya simulasi yang FEA yang dilakukan di SolidWorks dengan di ANSYS apa ya Bang? Oke, jadi sebenarnya kalau FEA atau simulasi apapun lah ya di software CAD itu lebih ke apa namanya pengetesan awal lah gitu. Dia nggak bisa detail gitu ya pengujian. Itu yang terakhir saya tahu sih. Tahu juga kalau sekarang. Tapi memang untuk pengujian di software CAD itu biasanya sebagai eh, apa namanya preliminary test saja. Kira-kira desain yang dibuat itu udah oke apa belum gitu. Cuma kalau mau lebih detail itu memang biasanya engineer tuh pakainya software FEA murni sih gitu ya kayak ANSYS atau apa Apex gitu. Oke Bang, terima kasih. Oke, oke Mas Paksi silakan. Izin bertanya Mas, tadi di dalam yang apa namanya, yang di settingan force itu kan ada dua ya, ada remote force sama force. Itu kira-kira bedanya apa ya Mas? Kapan saat kita pakai force, kapan pakai remote force itu? Oke, jadi kalau remote force itu kan dia nggak langsung di sininya ya, titik apa namanya gaya gayanya gitu ya. Sedangkan yang di tadi di force, nah di force itu kita di vertexnya. Jadi seakan-akan kalau remote force itu gayanya nih dari bawah sini nih, tapi terpengaruhnya ke vertex ini. Sedangkan kalau yang force itu langsung di vertex atau di permukaan lah kalau kalian 3D gitu. Jadi kalau remote ini kan tadi
menggambarkan ban lah ya. Ban itu kan nggak langsung di sini nih, gitu loh. Sedangkan kalau yang ini, yang force tadi, ini kan impact ya. Kalau impact kan langsung di sasis nih biasanya gayanya gitu. Itu sih. Kalau kapan dipakainya ya, itu gayanya itu di titik yang kita buat atau agak jauh gitu. Oh, oke Mas, kalau kayak gitu. Terus pertanyaan tambahan Mas. Eh, Hmm. terus tadi itu ya, pas nge-prepare apa namanya sasisnya itu kan pakai connection. Nah, itu fungsi connection itu apa Mas sebelum Oh, oke. kita ngelakuin solution itu? Di di sini ya, join ini ya. Iya bener lah. Oke, jadi kalau jadi tuh kayak apa namanya? Misalkan ini kan kalau dia nggak dipakai connection, berarti antara body ini nggak nyambung nih. Ini antara sasis sama lower ini nggak nyambung gitu. Jadi terpisah. Nah, fungsi connection ini dia mensimulasikan koneksi antara si sasis dengan si wishbone-nya. Nah, kalau misal tadi yang pas di share topologi dijadiin satu, nah kayak sasis ini bisa dikatakan di weld lah gitu. Cuma kalau join ini spherical kan, kalau wishbone tuh biasanya ada joinnya ya, bearing. Kalau nggak salah tuh ada bearing. Nah ini bisa pakai ini spherical, dia mensimulasikan bearing di situ. Oh, oke Mas. Berarti berarti connection ini tuh fungsinya misalkan kita punya beberapa part gitu ya. Terus kita Mhm. satuin untuk disimulasiin secara menyeluruh gitu. Berarti connection itu wajib kita setting gitu. Ya, yes betul. Ini kan kayak connectionnya kan ada beberapa tadi ya, ini kan ada spot weld, ada join, ada bearing gitu. Ya sasis ini itu ya asumsinya satu bodi gitu. Kalau ini kan beberapa bodi. Itu sih. eh, Jadi kalau nggak pakai join ini ya nggak terhubung mereka gitu, Oke kalau gitu. Makasih Mas. terkoneksi. Oke. Nah, kalau desain di solid terus import geometri ke ANSYS itu harus share topologi dulu. Ya, iya benar, harus di share topologi dulu. Jadi share topologi itu fungsinya dia itu, kecuali gini ya, kecuali kalian bikin di SolidWorks atau Inventor itu dalam format parts. Jadi dia satu komponen. Cuman kan itu agak repot ya. Biasanya kalau di SolidWorks atau Inventor itu kan assembly. Nah, untuk assembly itu kita pakai share topologi supaya kasarnya menyatukan beberapa komponen lah di ANSYS-nya. Tuh, oke, assembly. Share topologi itu nggak cuma di EVA ya, CFD juga wajib tuh share topologi. Oke, kemudian bukan sudah terhubung di 3D geometrinya, Mas. Nah, jadi tadi nggak saya tunjukin. Jadi dia tuh kebacanya satu beam aja sih, satu. Jadi kan satu dimensi ya, jadi cuma satu line, satu line, satu line. Dari situ baru di share topologi, baru dia jadi satu body. Jadi satu body, ini jadi satu body ya kan. Tadi kan share topologi. Tuh. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat siang, Kak. Saya izin bertanya, Ya, ya silakan. tapi ini nggak berhubungan sama yang discovery-nya. Saya mau nanya tentang yang analisis topologi, Kak. Apa boleh, Kak? Topologinya atau Eh, saya ingin bertanya, jadi saya punya top? proyek. Hmm. Jadi saya punya proyek. Saya ada analisis di statik struktural. Terus habis itu kan saya bawa ke topologi. Nah, saya udah dapat hasil topologinya. Setelah itu saya mau
eh, mau assembly lagi hasil topologinya nih, itu kan harus digambar ulang berarti Kak ya. Oh, topologi optimization ya. Ya, nah yang saya mau tanyain tuh cara gambar ulangnya tuh gimana Kak ya? Saya cari di YouTube soalnya beda-beda dia dan saya coba dari waktu ini error terus ya. Oh, kalau ya jujur aja Kak, kalau pakai ANSYS saya kurang paham juga sih ya. Tapi kalau pakai Apex tuh bisa sih. Itu software Oh, lain. Mungkin bisa oh baik Kak. nanti WA ke kontak kita buat tanya. Oh, baik Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin nggak ada ya Mas. Mungkin Mas.